Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Meili Aldiosari dengan NPM 2478082. Jadi pada video kali ini saya ditugaskan untuk membuat video yang mendemonstrasikan program dan menjelaskan alur berpikir menggunakan ketiga algoritma, bukan membaca teks, slide, atau narasi tools. Yang dimana di sini terdapat beberapa ketentuan. Yang pertama yaitu deskripsi tugas. Di sini kita harus mendeskripsikan tugas. Yang kedua yaitu menunjukkan hasil eksekusi dari ketiga algoritma beserta penjelasan alurnya. Kemudian tambahkan ilustrasi jika diperlukan. Yang ketiga, menunjukkan perbandingan dari ketiga algoritma berdasarkan eksekusi program. Yang keempat, kesimpulan apakah ketiga algoritma itu tuh memberikan hasil yang optimal. Kemudian mana yang terbaik dan tunjukkan dan jelaskan. Kelima, pastikan gambar dan audio itu tuh memiliki kualitas yang baik. Jadi kode program dan hasil demonstrasi dapat terlihat jelas, tidak blur, suara dan volume yang wajar dan terdengar dengan baik. Kemudian video itu diupload ditambahkan ke YouTube playlist dengan nama video ini. Kemudian link video harus dapat diakses, dapat dikomentari dan memiliki auto caption. Oke, yang pertama deskripsi tugas. Jadi pada lab season 2 ini membahas search algorithm, topiknya union format and informed search, yang dimana di sini membahas the maze runner analysis. Pada gambar ini terdapat peta labirin, yang dimana mahasiswa itu diberikan peta labirin berbasis teks yang ditunjukkan pada gambar 1. Pada labirin tersebut terdapat beberapa entitas, yakni start. S ini adalah start atau titik awal atau posisi awal gitu, yaitu tempat agent mulai bergerak. Kemudian pada G atau goal, tujuan akhir, di sini dia itu tujuan yang harus dicapai. Kemudian tanda pagar ini wall atau tembok, yang dimana merupakan tembok yang tidak bisa dilewati ya. Jadi ini start, kemudian ini goal, yang dimana di sini terdapat terlihat beberapa tembok ya yang tidak bisa dilewati. Dia hanya bisa dilewati dengan kemungkinan ke sini lalu ke sini. Jadi tembok ini tidak bisa dilewati. Kemudian space atau route, jalan yang bisa dilalui. Jadi jalan yang bisa dilalui hanya ini ya, seperti ini. Bisa terlihat space yang terlihat di sini. Ini jalan yang bisa dilalui oleh agent menuju goal. Jadi mahasiswa itu diminta untuk mengimplementasikan agent yang dapat menemukan jalur dari start ke goal menggunakan 3 algoritma berbeda. Lalu lakukan analisis dan perbandingannya dengan mencari jalan tersebut. Jadi program ini tuh berperan sebagai agent, yaitu sebuah sistem yang mampu mengambil keputusan untuk mencari jalur dari titik awal start menuju tujuan atau goal ini. Jadi tugas utama dari agent sendiri adalah menemukan jalur yang valid tanpa melewati wall atau tembok ya, serta sebisa mungkin menemukan jalur terbaik atau terpendeknya ya. Oke, ini mana? Di sini instruksi tugasnya diberikan kode program yang dapat di-download pada link ini. Jadi di sini kita sudah diberikan link program ya. Dan saya sudah mendownloadnya. Jadi file tersebut sudah berisi kerangka kode yang masih kosong pada bagian algoritmanya. Jadi mahasiswa itu diminta untuk melengkapi kerangkanya untuk 3 fungsi pencarian ya. Jadi di sini kita akan diberi kode, kemudian kita disuruh untuk melengkapi kerangka kode tersebut untuk 3 fungsi pencarian, yaitu yang pertama breadth first search. Kemudian yang dimana pada breadth first search ini gunakan struktur data query dalam implementasinya. Keluaran yang harus ada yaitu jalur terpendek. Kemudian depth first search atau DFS, yang dimana di sini dia gunakan struktur data stack dalam implementasinya. Keluarannya harus ada jalur penemuan solusi jika ketemu solusi.
Kemudian start search, gunakan struktur data priority queue, implementasikan dua jenis heuristik, Manhattan distance dan bad heuristic. Jadi di sini kita harus melengkapi ya pada kode itu dengan ketiga fungsi algoritma yang dideskripsikan oleh penugasannya. Oke, pada deskripsi tugas sudah. Kita lanjut ke menunjukkan perbandingan hasil eksekusi dari ketiga algoritma beserta penjelasan alurnya, tambahkan ilustrasi jika diperlukan. Di sini kodenya sudah saya buka ya. Kita bisa jalankan. Sini. Oke, lalu pada di sini kita kan saya sudah melengkapi yang dimana di sini terdapat map layout. Kemudian kita hanya melengkapi di bagian yaitu ketiga algoritma BFS, kemudian DFS dan start heuristic, start Manhattan ya. Oke. Jadi di sini pada pada algoritma BFS sendiri, pencariannya itu tuh dilakukan menggunakan queue ya, yang dimana tadi ditugaskan menggunakan fungsi queue atau antrian, sehingga node itu tuh diperiksa secara melebar, yaitu level per level dari titik awal. Jadi di dalam kode ini digunakan kode queue untuk menyimpan node ya, untuk menyimpan node yang akan dikunjungi gitu. Kemudian setiap node itu akan diambil dari queue dan kemudian akan dicek. Lalu tetangganya dimasukkan ke queue. Jadi dia tuh akan memeriksa semua jalur dari tetangga ke tetangga. Kemudian di sini bisa dilihat ya, ini BFS. Jadi dia tuh akan memeriksa jalur tetangga ya, yang dimana kan di sini dia ekspornya aja 66. Dapat terlihat dia tuh telah memeriksa 66 posisi. Jadi dia memeriksa tetangga dari tetangga. Jadi kayak dia memeriksa ke sini, di sini, sini, dia diperiksa semua gitu. Mana jalur yang akan dia lewati. Lalu variable not explored nih. Ini bertambah setiap kali node diperiksa. Jadi dia akan bertambah 1 gitu. Kemudian untuk DFS-nya sendiri, yang dimana pada algoritma DFS yaitu pencarian menggunakan stack ya, pencarian menggunakan stack atau tumpukan, sehingga node itu diperiksa secara mendalam terlebih dahulu sebelum jalur lain. Jadi kalau dia tuh meriksa satu jalur, dia tuh akan fokus ke jalur tersebut gitu. Jadi di dalam kode tersebut kita akan menggunakan kode stack ya, yang dimana biasanya list dengan append ya. Kemudian yaitu start sini, start, yang dimana start Manhattan sendiri menggunakan priority queue dan mempertimbangkan GN yang dimana GN itu adalah jarak dari start, kemudian HN heuristic Manhattan, kemudian FN yaitu
rumus dari A start Manhattan, yang dimana rumusnya G dalam kurung N plus H dalam kurung N ya. Oke, jadi sini langsung kita lanjut ke video kedua, yaitu ini menunjukkan algoritma. Oke. Jadi pada BFS sendiri, sini kita lihat langsung sini. Jadi pada BFS sendiri pada bagian ini tuh dia tuh mengeksplorasi not secara melebar ya, yang seperti saya jelaskan tadi, atau level demi level dari titik awal gitu. Artinya tuh semua kemungkinan posisi yang dekat dari start akan diperiksa terlebih sebelum melanjutkan ke posisi yang lebih jauh gitu. Jadi secara sederhananya itu start akan memeriksa semua tetangga dari ini, dia memeriksa semua tetangga. Tapi kan di sini jalurnya H1, kemudian dia hanya memeriksa sini. Nah, jadi ketika dia mencapai ini, dia tuh akan memeriksa semua gitu. Kemudian tetangga dari tetangga tuh akan diperiksa juga. Jadi dia tuh akan terus melebar gitu. Melebar, memeriksa semuanya sampai menemukan goalnya, yang dimana dari hasil eksekusi sendiri BFS itu terlihat, yaitu not explored atau posisi yang telah dia cari yaitu 66, kemudian path length-nya yaitu 30 step atau 30 langkah, yang dimana artinya tuh BFS itu tuh memeriksa 66 posisi labirin sebelum akhirnya menemukan jalur menuju goal dengan panjang 30 step. Jika dilihat kan di sini terlihat bintang-bintang ini adalah langkah yang telah dilalui BFS. Jadi hal ini tuh menunjukkan bahwa BFS itu tuh berhasil menemukan jalur terpendek, karena BFS itu tuh menjamin solusi optimal. Namun kekurangannya dia tuh harus mengeksplorasi. Jadi dia tuh eksplorasi paling banyak ya dari yang lainnya. Nih, terlihat eksplorasi dari start bed sendiri 30, kemudian ketumpuk ya tadi. Jadi pada BFS sendiri dia itu explore-nya paling banyak ya dari yang lainnya. Yang lainnya seperti DFS dia hanya 63, kemudian Astat Manhattan dia hanya 36 explore-nya. Di sini untuk BFS dia explore-nya paling banyak. Jadi dia tuh kurang efisien gitu. Kemudian untuk DFS-nya sendiri, di sini DFS itu tuh cara kerjanya tuh berbeda dari BFS tadi ya, yang dimana BFS itu melebar. Ya, di sini DFS itu akan menelusuri satu jalur terlebih dahulu sampai mendalam. Jadi dia tuh tidak akan mencoba jalur lainnya, dia tuh akan mencoba satu jalur dulu sampai mendalam. Jadi kemungkinan menyasarnya itu akan lebih jauh gitu, umpamanya kita salah jalan gitu. Nih dapat terlihat ya pada DFS nya, dia jika sudah menyusuri satu jalur, nih ditandai bintang-bintang, dia akan menyusuri terus ya. Jadi alur DFS itu seperti dari start, kemudian dia tuh akan memilih satu arah aja, satu arah disusuri terus sampai mendalam gitu, satu arah aja, kemudian maju sampai mentok terus. Kalau seumpamanya dia ketemu tembok ya, dia tuh akan kembali ke titik sebelumnya ya,
titik start awal. Terus dia akan mencoba jalur lainnya. Jadi pada DFS sendiri di sini explorer-nya dia 63 ya. Path length-nya yaitu 56 step. Hal ini tuh terjadi karena DFS itu tuh tidak mempertimbangkan jalur terpendek, melainkan hanya fokus menemukan solusi terlebih dahulu. Solusi ya, bukan menemukan jalur terpendek. Jadi DFS itu bisa saja masuk ke jalur yang salah. Kemudian kembali lagi mencapai kalau dia ke jalan buntu, dia akan balik lagi ke awal. Oke, lalu ke Start Manhattan. Jadi pada Start Manhattan merupakan algoritma pencarian yang lebih cerdas gitu, karena menggunakan fungsi heuristik untuk memperkirakan jarak dari posisi saat ini ke goal. Nah, jadi pada program ini tuh menggunakan Manhattan Distance ya, yaitu menghitung jarak berdasarkan selisih baris dan kolom. Jadi alurnya tuh dari start dia tuh akan menghitung jarak ke goal untuk setiap kemungkinan langkahnya. Kemudian dia akan memilih jalur yang paling mendekati goal ya. Kemudian dia akan melanjutkan sampai menemukan goal. Yang dimana pada hasil eksekusinya sendiri explore-nya tuh dia di sini paling sedikit yaitu 36. Kemudian langkahnya sama seperti BFS tadi yaitu 30 step. Jadi di sini dia tuh optimal ya, namun jumlah node yang dieksplorasi itu jauh lebih sedikit ya seperti BFS tadi. Dan ini Astar itu tuh menunjukkan dia tuh lebih efisien karena pencariannya tuh lebih terarah berkat heuristik tadi ya. Oke, lalu pada Astar with heuristic ini, jadi pada bait heuristik ini adalah fungsi perkiraan yang sengaja dibuat tidak akurat ya pada kode yang dimana dia tuh dikalikan 10 sehingga menghasilkan nilai yang lebih besar dari seharusnya. Yang dimana hasil explorer-nya dia 30, path length-nya 30, yang dimana dia tuh hasilnya sama ya, optimal gitu. Tapi pada kasus lain kemungkinan penggunaan bait heuristik itu tuh dapat menyebabkan algoritma Astar itu tuh menemukan jalur terbaik. Namun pada labirin ini kan hasilnya itu masih optimal karena struktur labirinnya yang sederhana ya. Beda lagi dengan kasus yang kalau labirinnya itu yang ruwet gitu. Jadi bisa terlihat ya, untuk BFS dan Astar dengan Manhattan Distance terlihat sama, yaitu sama-sama memiliki 30 langkah dan jalur yang ditampilkan juga tuh mirip. Namun meskipun hasilnya itu tuh sama, dia tuh memiliki cara kerja yang berbeda-beda. Ya, dari explore-nya saja sudah terlihat bahwa BFS itu menyusuri semua jalur, sedangkan untuk Astar Manhattan dia itu mencari kemungkinan yang terbaik ya. Jadi BFS sendiri itu mengeksplorasi secara menyeluruh, melebar tanpa mempertimbangkan arah tujuannya. Sedangkan Astar itu menggunakan heuristik Manhattan Distance untuk memperkirakan jarak ke goalnya itu, sehingga pencariannya itu tuh lebih terarah. Jadi walaupun hasil dari BFS sama dengan Astar, tapi Astar itu lebih efisien dibanding BFS karena tidak perlu mengeksplorasi semua kemungkinan gitu. Oke, kita lanjut untuk menunjukkan perbandingan dari ketiga algoritma berdasarkan eksekusi programnya. Oke, jadi pada
Ketiga algoritma ini berdasarkan hasil eksekusi program yang telah dilakukan dapat dibandingkan 3 algoritma yaitu BFS, DFS, dan Astat Manhattan dan Beth heuristic dari 2 aspek utama yaitu jumlah node dan eksplorasinya. Dapat dilihat sendiri BFS di sini explore-nya 66, kemudian path length-nya 30, kemudian DFS sendiri explore-nya 63, path length-nya 56 step, kemudian Astat Manhattan explore-nya 36, path length-nya 30, dan Astat Beth heuristic-nya 30, path length-nya 30. Jadi secara keseluruhan terlihat bahwa setiap algoritma itu memiliki karakteristik yang berbeda dalam menemukan jalur. Jadi BFS sendiri mampu menemukan jalur terpendek dengan panjang 30 langkah, namun harus mengeksplorasi node paling banyak, yaitu 66 node. Hal ini karena BFS bekerja secara menyeluruh ke semua arah tanpa mempertimbangkan posisi goalnya. Kemudian DFS sendiri memiliki jumlah explore yang hampir sama dengan BFS, tetapi dia tuh menghasilkan jalur yang jauh lebih panjang, yaitu 56 step. Jadi menunjukkan bahwa DFS itu tuh tidak menjamin jalur terpendek karena dia itu hanya mengikuti satu jalur sampai dalam sebelum mencoba jalur lain gitu. Dia fokus ke satu jalur dulu, baru kalau semuanya jalur yang tidak menemukan goalnya, dia akan balik lagi. Kemudian untuk Astat Manhattan distance ini, dia tuh menghasilkan jalur yang optimal ya, sama seperti BFS tadi yang dimana dia 30 langkah juga, tetapi dengan jumlah explorer yang lebih sedikit, yaitu 36 node, yang dimana menunjukkan bahwa heuristik ini tuh membantu mengarahkan pencarian agar lebih efisien. Kemudian dengan Astat Beth heuristic di sini juga dia mengeksplorasi node paling sedikit ya, yaitu 30. Namun dia tuh tetap menghasilkan jalur optimal pada kasus ini aja gitu. Meskipun terlihat lebih efisien, dia tuh tidak selalu menjamin hasilnya itu tuh optimal di semua kasus karena heuristik yang digunakan itu tidak akurat. Jadi kesimpulannya itu tuh BFS itu tuh optimal tapi tidak efisien. DFS itu tidak optimal karena kurang efisien ya. Kemudian Astat Manhattan itu optimal dan efisien. Paling bagus Astat Manhattan. Kemudian Astat Beth heuristic itu bisa efisien tapi tidak selalu optimal. Ya, bisa efisien tetapi tidak selalu optimal. Jadi dia tuh beresiko. Tergantung permasalahannya. Di sini kan karena peta labirinnya kan masih peta labirin yang masih mudah lah hitungannya. Oke, kita lihat lagi. Oke, lalu kesimpulan apakah kita lanjut ya keempatnya. Kesimpulan apakah ketiga algoritma itu tuh memberikan hasil yang optimal, mana yang lebih terbaik, tunjukkan dan jelaskan. Jadi berdasarkan eksekusi BFS dan Astat Manhattan memiliki path length yang sama yaitu 30 dan Astat Beth heuristicnya juga 30. Dia tuh keduanya tuh menghasilkan jalur yang optimal ya. Namun Astat Manhattan itu tuh mengeksplorasi node yang paling sedikit dibanding BFS. Tapi yang paling sedikit yaitu Astat Beth heuristic, yang dimana memiliki explore yang paling sedikit
Tapi karena heuristiknya tidak tepat, algoritmanya tidak akan selalu menjamin jalur yang terpendek ya. Pada kasus ini dia berhasil ya, dia paling kecil. Stepnya juga sama seperti Astat Manhattan dan BFS. Jadi pada breadth first search atau BFS dan Astat dengan Manhattan distance terbukti sama-sama menghasilkan jalur terpendek atau optimal dengan panjang 30 langkah. Ini mana hal ini menunjukkan bahwa keduanya sampai mampu menemukan solusi terbaik. Namun BFS memiliki kelemahan dan dalam efisien harus mengeksplorasi knot lebih banyak, yaitu 66 knot. Sementara untuk DFS sendiri ya, untuk DFS sendiri di sini. Untuk DFS sendiri dia itu tidak menghasilkan jalur yang optimal ya, bisa terlihat dia tuh menyusuri ke bawah ke sini, 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 ke sini, ke sini, ke sini baru menemukan goal. Jadi dia itu langkahnya sendiri ada 56 step. Kemudian pada Astat Manhattan sendiri di sini terlihat ya, sama untuk BFS dan Astat Manhattan, Astat Bed Heuristic. Untuk Astat Manhattan algoritma ini tuh paling seimbang karena dia tuh mampu menghasilkan jalur optimal dengan jumlah knot yang dieksplorasinya itu lebih sedikit, yaitu 36 knot. Hal ini terjadi karena Astat itu tuh menggunakan fungsi heuristik yang membantu mengarahkan pencarian menuju goal secara lebih terarah sehingga tidak perlu mengeksplorasi semua kemungkinan seperti BFS ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ini mana BFS itu optimal tetapi kurang efisien, kemudian DFS tidak optimal, Astat Manhattan itu optimal dan paling efisien. Jadi dia tuh paling terbaik gitu. Astat Bed Heuristic di sini tuh dia efisien tetapi tidak selalu optimal, jadi dia tidak stabil, hanya pada beberapa kasus saja. Jadi di sini kan kita mana yang terbaik kan? Jadi algoritma terbaik adalah Astat dengan Manhattan ya, Astat Manhattan distance, karena dia tuh mampu memberikan hasil optimal sekaligus lebih efisien dalam proses pencariannya. Oke. Jadi menurut saya itu Astat Manhattan ya di sini. Walaupun Astat Bed Heuristic itu ekspornya paling sedikit, tetapi Astat Manhattan dia itu akan efisien, paling efisien gitu. Karena Astat Bed Heuristic itu tidak selalu akan optimal gitu, dia tuh tidak stabil. Oke, lanjut. Oke, sudah selesai ya, yang dimana kita sudah mendeskripsikan tugas, menunjukkan hasil eksekusinya, menunjukkan perbandingan dari ketiga algoritma berdasarkan eksekusi program. Kemudian kesimpulan, apakah tiga algoritma memberikan hasil yang optimal. Jadi pada hasil percobaan yang telah dilakukan itu dapat disimpulkan bahwa setiap algoritma itu tuh memiliki karakteristik yang berbeda dalam menemukan solusi, yang dimana BFS sendiri itu tuh menemukan jalur terpendek namun kurang efisien karena dia tuh harus mengeksplorasi banyak knot gitu, dia harus mencari posisi dulu. Jadi DFS itu tidak selalu menghasilkan jalur yang optimal karena cenderung menelusuri satu jalur secara mendalam kalau DFS ya, dan dia tuh tidak akan mempertimbangkan arah menuju goalnya. Jadi dia tuh akan fokus ke jalur, dia fokusnya itu menemukan tujuan aja, satu jalur gitu, menuju satu jalur. Kemudian sementara untuk Astat Manhattan terbukti dia tuh menjadi paling baik dalam percobaan ini karena mampu menghasilkan jalur yang optimal dengan jumlah eksplorasi knot yang sedikit
sehingga lebih efisien. Tapi paling sedikit start bad heuristic, tapi dia tidak stabil. Jadi dengan demikian tuh dapat disimpulkan bahwa pemilihan algoritma itu tuh sangat berpengaruh terhadap efisiensi dan solusi yang dihasilkan. Jadi dengan start heuristik yang tepat, kita tuh akan menemukan pilihan yang terbaik gitu ya. Jadi di sini start Manhattan dengan heuristik ya, merupakan pilihan terbaik untuk permasalahan pencarian jalur seperti pada labirin ini. Jadi menurut saya sudah ya untuk penjelasan pada search algorithm ini pada lab season 2, yang dimana topik uniform dan uniformat search sudah saya jelaskan untuk deskripsi tugas menuju ke hasil sampai kesimpulan. Kemudian ini untuk cara menguploadnya. Jadi menurut saya itu tadi sedikit penjelasan dari saya pada lab season 2 ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.